warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Budaya Lokal. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Santri Digital Transformasi Dakwah di Platform Streaming, disusun oleh nama Sheryl Vina Putri Winora, NIM 232010, Prodi PGEM 4, mata kuliah Peradaban Islam dan Budaya Lokal. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada latar belakang. Santri digital transformasi dakwah di platform streaming adalah fenomena yang menarik dalam lanskap dakwah kontemporer. Istilah santri digital merujuk pada individu, terutama kalangan pesantren atau yang berakar pada tradisi keislaman yang menggunakan teknologi digital untuk menyampaikan dakwah melalui media daring, termasuk platform streaming seperti YouTube, TikTok, Instagram Live, dan lainnya. Transformasi dakwah ini terjadi karena perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin terarah ke ruang digital. Santri yang dulunya menyampaikan ajaran Islam melalui pengajian langsung atau tulisan di media cetak, ini menjangkau audiens yang lebih luas melalui konten visual, interaktif, dan real time. Melalui pendekatan ini, dakwah tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi mampu menembus batas geografis dan demografis. Salah satu ciri khas dari santri digital adalah kemampuan mereka mengemas materi keagamaan dengan gaya yang relevan dan menarik, tanpa meninggalkan nilai-nilai inti ajaran Islam. Misalnya, banyak dari mereka yang menggunakan storytelling, analogi kekinian, bahkan elemen humor untuk menyampaikan pesan yang biasanya berat dan mendalam. Hal ini menjadikan dakwah lebih mudah dipahami oleh generasi muda yang hidup dalam lingkungan digital yang serba cepat. Namun transformasi ini juga menghadirkan tantangan. Tidak semua santri digital memiliki landasan keilmuan yang kuat, penyimpangan atau penyederhanaan ajaran bisa terjadi. Selain itu, algoritma platform streaming mendorong konten yang menghibur dan kontroversial, yang kadang dapat mengaburkan eksistensi dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada penguatan literasi dakwah digital agar santri digital tidak hanya menjadi komunikator yang menarik, tapi juga menjadi penjaga otentisitas ajaran Islam. Fenomena santri digital menandai lahirnya era baru dakwah yang adiktif dan kreatif, tetapi tetap menuntut tanggung jawab dan kedalaman ilmu. Melalui pemanfaatan platform streaming, dakwah menjadi lebih inklusif dan fleksibel, namun juga menuntut sinergi antara teknologi dan nilai-nilai spiritual. Jika diarahkan dengan bijak, santri digital bisa menjadi pionir dalam membentuk generasi muslim yang cerdas, kritis, dan berakhlak mulia di tengah arus informasi global. Kenapa materi ini penting? Santri digital transformasi dakwah di platform streaming merupakan materi yang sangat relevan karena mencerminkan dinamika baru dalam menyampaikan pesan keagamaan di era digital. Di tengah pergeseran gaya hidup masyarakat yang lebih dekat dengan layar daripada media fisik, kemampuan santri untuk hadir di ruang streaming menjadi jembatan antara nilai tradisi dan realitas masa kini. Materi ini penting karena menunjukkan bagaimana dakwah tidak lagi eksklusif dalam lingkup masjid, pesantren, atau majelis, tapi telah berkembang menjadi sesuatu yang bisa dinikmati di mana saja, bahkan sambil menunggu angkot atau belajar daring. Kehadiran santri dalam dunia digital bukan sekedar adaptasi teknologis, tetapi juga bentuk perjuangan menjaga esensi spiritual di tengah banjir konten hiburan yang kadang menjauhkan dari nilai-nilai luhur. Materi ini mengajak kita menyadari bahwa media bukan hanya soal popularitas, melainkan medan dakwah yang bisa membentuk karakter umat. Ketika dakwah dikemas dengan cara interaktif, readable, dan tetap bersumber dari ilmu mendalam, ia mampu menanamkan pemahaman Islam yang mencerdaskan serta menggerakkan hati. Membahas transformasi ini juga berarti membuka ruang refleksi tentang bagaimana kualitas dakwah yang harus dijaga agar tidak larut dalam algoritma, dan bagaimana santri bisa menjadi role model digital yang menggabungkan kecerdasan spiritual dan kecakapan teknologi.
Inilah potensi emas dalam pendidikan Islam kontemporer, di mana tradisi dan inovasi tidak saling meniadakan, melainkan saling menguatkan. Selanjutnya ada teori, konsep dasar, dan sejarah singkat. Teori yang melandasi santri digital. Fenomena santri digital berakal dari teori literasi digital yang konstruktivisme sosial. Literasi digital menekankan kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, dan memproduksi informasi melalui teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam konteks pesantren, teori ini menjadi landasan penting agar santri tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga produsen konten dakwah yang bermakna. Teori konstruktivisme sosial seperti yang dikemukakan oleh Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan penggunaan alat budaya, termasuk teknologi. Maka, platform streaming menjadi ruang baru bagi santri untuk membangun pemahaman keagamaan secara kolaboratif dan kontekstual. Konsep dasar santri digital. Santri digital adalah santri yang aktif memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran, dakwah, dan pengembangan karakter. Konsep ini mencakup yang pertama ada integrasi nilai dan teknologi. Santri tetap berpegang pada ajaran kitab kuning namun menyampaikan pesan melalui media digital seperti YouTube, TikTok, dan podcast. Yang kedua ada literasi. Literasi digital sebagai keterampilan utama santri dibekali kemampuan menyaring informasi, membuat konten edukatif, dan menjaga etika bermedia. Yang ketiga ada keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Santri digital meninggalkan nilai-nilai pesantren tapi mengemasnya dalam bentuk yang relevan bagi generasi muda. Sejarah singkat munculnya santri digital. Awalnya, santri dikenal sebagai pelajar pesantren yang fokus pada ilmu agama melalui metode tradisional seperti sorogan dan bandongan. Namun, sejak era revolusi industri 4.0 atau Society 5.0 ini, pesantren mulai bertransformasi. Pandemi COVID-19 mempercepat digitalisasi pembelajaran, mendorong santri untuk aktif di ruang digital. Lahirnya Hari Santri Nasional pada tahun 2015 dan Undang-Undang Pesantren tahun 2019 menjadi tonggak penting dalam pengakuan peran santri dalam pembangunan nasional. Seiring itu, muncul platform seperti santri digital yang menyediakan materi pembelajaran Islam dan keterampilan digital secara daring. Hubungan dengan fenomena sosial atau konteks kekinian. Fenomena santri digital tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh dari kebutuhan sosial yang mendesak. Masyarakat yang harus akan ilmu agama di tengah banjir informasi, generasi muda yang lebih akrab dengan layar daripada kitab, dan tantangan global yang menuntut dakwah yang adaptif. Di era di mana media sosial menjadi ruang utama interaksi, santri digital hadir sebagai penjaga nilai sekaligus agen perubahan. Salah satu fenomena sosial yang melatar belakangi munculnya santri digital adalah pergeseran otoritas keagamaan. Dulu, masyarakat mencari rujukan agama langsung kepada ulama atau kiai. Kini, banyak yang mengandalkan konten daring yang belum tentu. Ini memunculkan kekhawatiran akan matinya kepakaran, di mana otoritas keilmuan tergeser oleh popularitas algoritma. Santri digital berperan penting untuk mengisi ruang ini dengan konten yang otentik, mendalam, dan berlandaskan sanad keilmuan. Konteks kekinian juga menunjukkan bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Di tengah maraknya hoaks, misinformasi, dan polarisasi sosial, santri digital harus mampu menyaring informasi, membangun narasi damai, dan menyampaikan dakwah yang menyejukkan. Mereka tidak hanya bicara tentang hukum fikih, tetapi juga tentang etika bermedia, kesehatan mental, dan moderasi beragama. Fenomena hijrah digital meningkatkan minat masyarakat terhadap kajian daring, dan tumbuhnya komunitas dakwah virtual adalah bukti bahwa ruang streaming bukan sekedar hiburan, tetapi medan dakwah yang strategis. Santri digital menjadi tantangan ini adalah dengan konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga inspiratif dalam membangun karakter. Di sisi lain, pesantren sebagai institusi juga mulai bertransformasi. Banyak yang mengembangkan perpustakaan digital, kelas daring, dan pelatihan literasi media untuk membekali santri dan keterampilan abad. Ini menunjukkan bahwa dakwah digital bukan sekedar tren,
tapi dari strategi pendidikan Islam yang berkelanjutan. Untuk simpulan dan pesan moralnya, transformasi dakwah di era digital telah melahirkan generasi santri yang tak hanya terfasih dalam ilmu agama, tetapi juga lihai memanfaatkan teknologi yang menyebarkan nilai-nilai Islam secara kreatif dan inklusif. Platform streaming menjadi ruang dakwah yang dinamis, tempat di mana pesan-pesan spiritual disampaikan melalui konten yang menginspirasi, mendidik, dan menyentuh hati. Disinilah santri digital tumbuh sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas, menjaga nilai sambil terus merespon tantangan zaman. Semangat dakwah bukan lagi sekedar ceramah di mimbar, melainkan juga aksi di layar kaca dengan konten yang mengajak berpikir, merasakan, dan berubah. Dari podcast kajian hingga live streaming tanya jawab, dari konten pendek penuh hikmah hingga dokumentasi budaya Islam, para santri menunjukkan bahwa kreativitas lokal bisa mendunia lewat satu klik. Pesan moral yang dapat direnungkan adalah bahwa dakwah bukan hanya soal menyampaikan, tetapi juga soal menyentuh. Ketika hati disentuh dengan cara yang bijak, maka perubahan dapat terjadi dengan lembut dan bermakna. Santri digital adalah bukti bahwa nilai-nilai agama tidak pernah kehilangan daya hidupnya, selama ada yang bersedia merawatnya di setiap zaman dan medium.